Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nova Firda Mustafa. Saya bekerja di SDN 4 Sekarang. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk dapat memberikan refleksi dari beberapa pertanyaan yang ada dalam tugas di Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ingin saya jawab, diantaranya ada 3. Yang pertama, itu tentang hal-hal baru apa saja yang saya dapatkan tentang motivasi dan juga apa itu Merdeka Belajar. Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 yang ada pada tugas di Semangat Guru 2 itu bisa membantu saya untuk melatih motivasi saya. Yang ketiga, itu tentang bagaimana tips-tips kepada pengajar atau guru yang ada sama seperti saya untuk dapat memotivasi dalam menerapkan Merdeka Belajar yang sedang ramai sekarang ini. Oke, akan saya bahas satu persatu. Untuk yang pertama, tentang hal baru apa saja yang saya pelajari tentang motivasi. Yang pertama, saya tahu bahwa dari materi yang ada dalam Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2 itu ada yang namanya teori kebutuhan hierarki kebutuhan Maslow. Di situ disebutkan ada 5 kebutuhan. Nah, motivasi yang dibutuhkan dalam untuk menumbuhkan motivasi itu sangat penting untuk sebagai dasar kita untuk dapat mengembangkan motivasi kita sendiri. Yang kedua, motivasi itu sebenarnya ada 2, dari konten dan proses itu. Kemudian apa yang saya ketahui hal baru lagi tentang Merdeka Belajar. Intinya dari Merdeka Belajar itu tidak sebebas-bebasnya diberikan kebebasan atau merdeka seutuhnya dalam pembelajaran, tapi sebebas-bebasnya kepada anak untuk dapat mengeksplor. Kemudian kepada guru dapat memberikan kebebasan lebih lagi untuk dapat mengembangkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ada dalam kelasnya. Kemudian untuk refleksi yang kedua tentang bagaimana lembar aksi 1 dapat membantu saya untuk melatih motivasi. Ya, dalam lembar aksi 1 itu sebenarnya juga sudah sebagai inti dari teori hierarki kebutuhan Maslow tadi. Jadi intinya ada 5 kebutuhan tadi, sangat membantu sekali karena itu sebagai dasar kita untuk dapat mengetahui, ya, mengidentifikasi terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi kelemahan kita, kemudian kita dapat merumuskan tujuan dari teori hierarki kebutuhan Maslow tadi. Itu tujuan-tujuannya apa saja. Kalau kita sudah tahu apa dasar-dasar kebutuhan kita dari 5 kebutuhan teori hierarki Maslow tadi, itu dapat kita jadikan dasar sebagai pengembangan apa saja yang harus kita ubah, apa saja yang harus kita tambahkan dalam pembelajaran dan pengembangan motivasi kita. Nah, kemudian untuk yang ketiga tentang tips kepada para pengajar tentang motivasi dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya, kalau untuk pribadi saya sendiri, saya condong kepada salah satu materi yang di materi awal itu, yaitu Pak Buki. Beliau menyampaikan bahwa intinya untuk motivasi dari diri kita sendiri itu yang paling penting. Ya, jadi pembawaan dari pengajar atau guru itu sendiri itu yang paling penting. Kalau gurunya enak, slow, santai, kemudian cara mengajarnya nyaman dan juga menyenangkan, insya Allah nanti akan dapat membuat aura yang positif atau motivasi yang positif juga, dan itu bisa dijadikan dasar sebagai motivasi untuk siswa mengajar, motivasi siswa untuk dapat belajar dengan baik, karena mereka juga merasa Pak guru atau pengajarnya menyenangkan, kita juga merasa senang. Apa yang kita sampaikan sebagai pengajar nanti akan dapat diterima dengan baik, lebih besar daripada kalau semuanya kita
pembawaannya kurang bagus atau motivasi kita kurang dalam pembelajaran atau di kelas itu sendiri. Oke, jadi itu 3 refleksi yang sudah saya kupas tentang salah satu tugas yang ada dalam guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru 2. Kemudian sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada para guru dan pengajar yang ada di Indonesia, silahkan untuk dapat mengikuti pelatihan di SIM PKB, khususnya di guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru 2. Kalau tidak salah kemarin saya masih lihat masih ada 1 angkatan lagi yang tersisa ya. Silahkan bagi Bapak Ibu guru yang masih ada keluhan waktu dan dapat pelajari dan ingin menambah ilmu lagi, bisa mendaftar di halaman SIM PKB itu. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.